ini dikeluhkan oleh beberapa provider yang menyampaikan, Pak, kenapa anak-anak milenial kok senang minjem tapi nggak mau bayar kan gitu. Nah, Data ini tuh sah-sah aja untuk digunakan oleh penyedia kerja atau seperti apa? pinjamlah di pinjaman-pinjaman yang berizin dari OJK, termasuk apapun lah namanya. Halo Sobat Investor, apa kabar? Selamat saya Vicky Adrian, ketemu sama kamu lagi di Fincast, your home of finance and investment. Kalau ngomongin soal topik-topiknya dari Fincast, setiap episodenya akan seru ya, dan tentunya akan relatable dengan kehidupan kita sekarang-sekarang. Apalagi belakangan kamu cukup familiar dengan namanya adalah pay letter. Nah sekarang Fincast akan ngobrolin soal pay letter, kupas tuntas barengan sama OJK ya. Nah ini kalau ngomongin soal pay letter, ini pay letter menjadi salah satu instrumen pembayaran yang kayaknya digemari oleh anak muda saat ini gitu ya. Dan Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK ini mencatat jumlah kontrak pengguna Buy Now Pay Later ini mengalami pertumbuhan sebanyak 18,18 juta kontrak atau naik 33,25% secara tahunan. Jadi ini cukup cepat. Ini menjadi 72,88 juta kontrak per Mei tahun 2023. Dan yang menjadi masalah sayangnya gitu ya, kredit macet pay letter ini juga cukup tinggi. Ini mencapai 9,74% atau melewati batas aman OJK, yaitu adalah di angka 5%. Tentunya hal ini jadi hal yang cukup mengkhawatirkan untuk sektor keuangan. Apalagi sebetulnya pengguna dari pay letter ini tercatat kebanyakan adalah generasi milenial dan juga Gen Z. Dan tahu nggak kalian kalau misalnya kredit macet di pay letter ini berpengaruh di slik OJK ya, yang dampaknya ini cukup banyak. Salah satunya adalah sulit mendapatkan pekerjaan dan juga sulit mengajukan KPR. Nah, saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat spesial, yaitu adalah Bapak Sarjito. Beliau adalah Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK. Tepuk tangan paling banyak untuk Pak Sarjito. Apa kabar Pak Sarjito? Alhamdulillah sehat. Ya sehat ya. Maaf ya Pak, tadi saya ngomongnya agak panjang. Emang penyiar ngomongnya suka panjang lama. Benar. Oke. Harus begitu. Ya. Oke, Pak Sarjito, ini kita ngomongin soal pay letter, satu fenomena yang kayaknya ini hangat sekali diperbincangkan, apalagi beberapa waktu yang lalu ini viral nih soal milenial yang nggak bisa keterima kerja gara-gara slik OJK-nya tidak ideal lah, artinya melebihi ambang batas lah, kurang lebih kayak gitu dari track record kreditnya kurang baik. Ini kalau bicara mengenai slik OJK, ini mungkin Pak Sarjito bisa jelaskan apa sih sebetulnya slik OJK dan apa yang membedakan dengan BI checking? Oke. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi karena sekarang lembaga jasa keuangan, terutama perbankan, itu diawasi semua oleh OJK. Oleh karena itu yang terkenal dulu namanya BI checking, saya lagi coba kampanyekan namanya sekarang OJK checking. Karena dulu di BI checking hanya untuk melihat apa-apa di sektor perbankan, sekarang nggak cuma perbankan, tapi perusahaan pembiayaan juga bisa, dan juga tadi yang disebut juga pay letter juga bisa. Artinya apa? Bahwa di OJK istilahnya adalah SLIK, Sistem Layanan Informasi Konsumen, tapi kayaknya agak susah kalau inget-inget ya. Coba sekarang inget-inget aja OJK checking lah kira-kira gitu. Nah, ini yang membedakan dengan BI checking yang dulu. Ya. Jadi itu. Kalau BI checking hanya concern di kredit perbankan aja. Betul. Tapi untuk slik OJK ataupun nanti mungkin kemudian akan diganti jadi OJK checking itu lebih komprehensif, lebih banyak gitu ya, nggak cuma perbankan aja. Ya, dan kita sekarang juga mau coba ke depan mungkin lebih integrated gitu ya. Karena memang halnya menjadi banyak. Sekarang ternyata pinjaman online atau disebut dengan peer-to-peer lending ini kan sebenarnya belum masuk ke slik atau belum masuk ke OJK checking. Tetapi orang yang pinjam di pinjol yang berizin dari OJK pun tahu-tahu kok karena OJK checking gitu kan, nanti makanya kita ngobrol-ngobrol itu kenapa itu bisa terjadi kan gitu ya. Iya, tapi ini menjadi satu hal yang menarik ya ketika akhirnya perusahaan mensyaratkan slik ataupun OJK checking menjadi salah satu persyaratan yang kemudian harus dipenuhi secara baik oleh calon karyawan. Karena sebenarnya kalau kita bicara mengenai cara kemudian
peer-to-peer lending ataupun mungkin pinjol menagih utang gitu kepada debiturnya itu kan macam-macam caranya gitu. Salah satunya adalah mungkin mengganggu dinamika pekerjaan gitu. Dan ini menjadi satu hal yang menarik. Tapi kalau tadi Pak Sarito menyampaikan lah ya terkait dengan kredit apa saja yang masuk ke dalam Slik OJK ataupun OJK Checking. Tadi kan bank termasuk. Kemudian pay letter. Ya perusahaan pembiayaan gitu kan. Semua. Jadi saya inget-ingetnya tuh bisa pusing tuh kalau terlalu banyak aja ya. Karena banyak. Kartu kredit itu udah pasti lah gitu ya, dan semuanya lah. Intinya hal-hal yang berhubungan dengan lembaga jasa keuangan. Karena apa? Kredibilitas seseorang itu akan sangat dipengaruhi oleh cara dia hidup di sisi finansial. Oleh karena itu tadi kan disebut pemberi kerja itu. Memang tidak semua pemberi kerja akan minta slik, tapi dia akan minta bahwa calon pegawainya itu yang nggak kebanyakan utang itu loh, kebanyakan masalah kan nggak bisa jadi nggak fokus gitu. Dan yang kadang-kadang perusahaannya, kalau perusahaan tidak termasuk di pelapor, dia hanya minta coba kamu bersih nggak dari slik OJK lah atau dari OJK checking. Itu kira-kira yang mereka minta gitu ya. Dan faktanya yang kadang mereka lupa bahwa mereka merasa tidak pernah pakai kartu kredit, ya kan? Mereka merasa tidak punya tunggakan di bank, tapi ternyata dia tahu-tahu pakai pay letter gitu, atau utang di pinjol yang sebenarnya pinjol itu ada channeling gitu. Jadi untuk pembiayaan ke yang bersangkutan dari pinjolnya itu ada dari bank kan gitu. Nah banknya akhirnya memasukkan dia ke dalam slik OJK. Nah ini yang harus disadari, bahwa teman-teman semua harus paham bahwa setiap instrumen yang berisiko pasti pemberi kredit akan berpikir bagaimana supaya kolektabilitasnya itu baik kan gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nggak bisa ditagih, tapi kayak kita lah misalnya kan, kalau kita sebagai pegawai, misalnya pegawai iNews atau pegawai OJK, begitu ditagih nggak bayar, tapi begitu dia masuk di call, misalnya call 3 atau call 4, dia masih mikir tuh. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, mau utang lagi jadi nggak bisa kan gitu. Kenapa bayarin dulu dong, selesaikan dulu. Inilah kenapa pentingnya. Nah sementara kalau nggak masuk itu, nggak ada alatnya lagi. Karena memang kayak perbankan misalnya, itu kan yang dipinjamkan kepada seseorang itu kan ada dananya pihak lain gitu loh. Jadi harus diamankan juga gitu loh. Oleh karena itu penggunaan OJK Checking atau SLIK yang sekarang itu, Sistem Layanan Informasi Konsumen, menjadi instrumen yang tidak hanya melihat seseorang urusannya dengan lembaga jasa keuangan itu seperti apa, tetapi juga tadi pemberi kerja untuk ngecek apakah dia nanti akan banyak masalah nggak. Kalau orang yang punya banyak utang menjadi pegawai saya misalnya, dia nggak akan fokus gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Belum lagi nanti bosnya ditelepon-teleponin terus untuk oleh debt collectornya gitu untuk membayar utang dan lain sebagainya gitu. Itu mengganggu kerja lah dan juga mengganggu fokus. Jadi sebetulnya Slik OJK ataupun OJK Checking ini jadi satu instrumen yang sebetulnya melindungi stakeholders lah ya, apakah itu masyarakatnya, kemudian juga penyelenggara pembiayaan dan juga investor gitu. Jadinya lumayan deg-degan, bukan deg-degan sih, lebih aware kalau misalnya menggunakan berbagai macam jasa dari penyedia pinjaman tadi gitu ya, mesti betul-betul aware lah gitu. Siapa di sini yang sering pakai pay letter atau ada pinjaman di pinjaman online? Banyak pasti. Banyak pasti, tapi yang paling, kalau memang ternyata menilai diri kita mampu ya silakan aja gitu ya. Tapi ya itu mesti diingat-ingat gitu, mesti dicatat kemana aja kewajiban yang harus dilaksanakan lah. Pak Sarjito, saat ini kan ini banyak sekali ya anak-anak muda yang pakai pay letter kemudian gagal bayar sehingga ini mempengaruhi Slik OJK mereka ataupun OJK Checking mereka. Ini boleh nggak sih mungkin Pak Sarjito sampaikan terkait dengan tingkat kolektabilitas di Slik OJK dan gimana dampaknya gitu. Tadi kita singgung sedikit nggak bisa kerja, kemudian juga nggak bisa kemudian mengajukan KPR dan lain-lain. Mungkin Pak Sarjito bisa cerita sedikit soal ini. Jadi gini, jadi memang saya ngomong yang banyak dipakai anak muda ya, yang pinjol lah gitu ya. Pinjol ini juga dari data kami, kolektabilitasnya yang 90 hari kan masih keren nih, sekitar 96-97%. Ya kan? Artinya apa? Mereka yang berhutang tuh bayar. Tapi ternyata dari data kami kita udah lihat bahwa terjadi perubahan yang tadinya pinjamnya untuk
produktif menjadi komposisi pinjamannya untuk konsumtif lebih tinggi. Udah lebih dari 60% kan gitu ya. Artinya apa? Nah, bahwa dia lancar membayar belum tentu sebenarnya. Yang bayar sebenarnya siapa? Ini yang sedang kita lihat. Apakah yang bayar dia yang minjem sendiri atau orang tuanya yang dipaksa harus membayar kan gitu. Nah, supaya apa? Ini supaya fair gitu. Karena memang sebenarnya menggunakan hal-hal yang sifatnya digital ini kan sebenarnya untuk memudahkan kan gitu ya. Nah, saya ngomong kenapa anak-anak muda itu kemudian menggunakan tadi yang ditanyakan mengenai pay later dan juga pinjol kan gitu ya. Ini kan karena apa? Karena kemudahan. Sehingga mereka juga nggak teliti. Akhirnya apa? Ketika mereka meminjam, urusannya tidak untuk produktif, pasti akhirnya jadi masalah. Karena dia sendiri tidak mampu bayar sebenarnya. Coba gradasinya. Kalau orang mau bayar kan pertama cash. Kalau nggak bisa kartu kredit. Habis itu pay later gitu. Nah ini yang harus dipahami oleh peminjam. Sebenarnya resikonya berapa, bunganya berapa. Jadi dari awal tuh harus mikir gitu. Itu harus mikir itu. Ini masalahnya mereka mudah, begitu klik gampang, syaratnya gampang, sehingga ya udahlah kebanjur gitu ya. Udah akhirnya jadi masalah. Nah, ini yang saya anggap bahwa perubahan behavior anak-anak muda ini yang faktanya mudah meminjam. Males bayar juga. Nah, ini dikeluhkan oleh beberapa provider yang menyampaikan, Pak, kenapa anak-anak milenial kok senang minjam tapi nggak mau bayar kan gitu. Nah, perubahan perilaku ini yang saya anggap ini bukan tugas OJK saja ya. Itu berisiko dalam jangka panjang. Kalau tiba-tiba behavior anak-anak muda, contoh misalnya konser Coldplay yang selalu ngomongin di bawahnya kesempatan. Udah tahu dia nggak punya duit itu kan, dia maksa harus bisa nonton konser Coldplay. Nah bahkan yang tidak dapat di Jakarta, mereka cari di Singapura gitu. Wah gila bener tuh gitu. Dibela-belain untuk beli tiketnya. Karena kalau gitu kayak ya. saya kan nonton di YouTube juga udah keren kan gitu ya kan. Nah maksudnya perubahan behavior yang seperti ini berakibat kepada cara-cara anak muda untuk mencari yang mudah, tetapi tanggung jawab untuk mengembalikan ini jadi masalah yang serius. Ini yang saya anggap masalah. Baik, Pak Sarito, kalau dilihat dari kemudahannya sendiri, ada yang perlu di-exercise nggak di situ? Ada yang perlu dikaji ulang nggak di situ? Apakah misalnya dari providernya sendiri yang memang harus menjelaskan secara rinci dan juga detail begitu mengenai misalnya bunganya berapa dan lain sebagainya, atau mungkin memang diperlukan semacam aturan khusus gitu ya, bahwa memang ya walaupun prosesnya cepat gitu, tapi ya namanya pengetahuan mengenai kewajiban bayar dari si calon debiturnya sendiri ini harus detail disampaikan gitu. Kalau OJK ketentuannya itu clear sekali. Jadi transparansi, kemudian pelindungan data, ya, kemudian keterbukaan. Misalnya iklan ini harus nggak boleh menyesatkan. Faktanya kita melakukan pemeriksaan terhadap iklan meskipun kita belum memberikan sanksi yang severe dan ke depan nggak ada lagi kita lakukan pembinaan. Pada saat kita lakukan pemeriksaan terhadap iklan-iklan pelaku jasa keuangan termasuk bank ya, itu banyak sekali yang dalam tanda petik tidak benar itu, menyesatkan kan gitu ya. Akhirnya setelah kita koreksi ke mereka turun drastis. Nah kalau lewat digital kan lebih susah. Lewat digital kan kelihatannya oke kan gitu ya. Dan kadang-kadang barangkali mau nggak bisa lanjut kalau nggak diklik kan gitu ya. Nah prinsipnya bahwa seorang peminjam harus mengerti hak dan kewajiban dia. Satu. Yang kedua, hak dan kewajiban yang meminjamin. Di OJK udah jelas, bahkan untuk asuransi aja, misalnya di backup dengan asuransi, itu nggak boleh ditawarkan kepada satu asuransi aja, tapi harus dikasih pilihan kan gitu. Dan iklan itu juga nggak boleh menyesatkan. Harus nggak boleh beda antara iklan dan realita. Nggak boleh juga pakai istilah syarat dan ketentuan berlaku, tapi harus di-clear syaratnya apa, ketentuannya apa. Nah, ini yang sering kadang-kadang anak-anak muda itu tidak melakukan itu. Mungkin hampir sama dengan kita, kalau behaviornya sama dengan kita mau membuka Gmail account. Kan di antara kita kan semua punya Gmail account. Apakah kita juga baca klausulannya? Mestinya enggak. Masih kan klik agree. Cepat gitu. Pengen cepat. Kadang-kadang utang juga begitu. Nah, itu yang enggak boleh. Jadi artinya apa? Klausulannya
di dalam kontrak sebelum dilakukan klik itu harus dibaca dengan cermat. Kalau perlu ganti hari, didiskusikan dengan teman gitu. Kalau kira-kira saya berat ini untuk membayarnya, wah ini kayaknya saya pakai pay later ini agak berisiko ini kan gitu ya. Buy now, pay later pasti gampang kan gitu. Kalau udah tunda bayar pasti ada bunganya kan gitu. Sama dengan kartu kredit, kita tarik tunai, cash advance itu pasti bunganya gede. Karena terlalu mudah, karena tadinya untuk utang. Nah yang gini-gini OJK tuh punya aturan yang sangat tegas bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan informasi secara benar, tidak boleh menyesatkan. Tetapi calon konsumen juga harus memahami dengan baik termasuk resikonya. Kira-kira itu. Jadi aturan kita tuh jelas sekali. Artinya memang harus digawangi dari berbagai macam pihak gitu ya, dari regulatornya juga sudah ada aturannya secara jelas, dan juga dari operatornya sendiri juga memang menyampaikan itu secara clear dan transparan, dan dari konsumennya sendiri juga harus menjaga diri dengan kemudian cek and recheck detail kontrak seperti apa. Oke, kalau misalnya ada worst case scenario lah ya, kita sudah terjebak dalam pay later dan juga pinjol gitu, dan terjadi non performing loan atau kredit macet di situ. Kalau kita sudah 5 gitu, apa yang harus dilakukan? Oke, ini sudah sudah cukup tersadarkan lah, udah nggak bisa ngajuin KPR, kerja juga nggak keterima gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh debitur ataupun masyarakat ketika dirinya mendapati sudah tercatat call 5 gitu di slip OJK-nya ataupun OJK checkingnya? Oke, Pak Sarjito. Kalau orang itu utang ke saya mungkin masih aman kan, saya kejar-kejar aja kan gitu ya, dan mereka menghindar aja. Tapi kalau sudah ke lembaga jasa keuangan, yang tadi Anda sampaikan risikonya sangat berat. Bisa jadi kalau dia sudah call 5 itu ya, caranya ya bayar kan gitu. Nah, kalau nggak dibayar ya tetap akan tercatat terus itu kan gitu. Nah kalau sudah seperti itu ya tadi resikonya pinjam lagi masih nggak boleh ya kan. Cari kerja ketemu sama employer yang meminta data slik atau OJK checking itu, ya udah bisa nggak dapat kerja. Kalau mau ngelamar kemudian dia juga terpaksa masih juga nanti berpotensi piutangnya ini dijual ke pihak lain atau pakai tenaga alih daya yang disebut dengan debt collector. Nah, dia juga beresiko berhadapan dengan debt collector yang meskipun kita sudah atur dengan jelas harus punya sertifikasi, namanya orang nagih utang kan ya nggak gampang. Melintir sana, melintir sini ya. Kalau pertanyaan yang complicated tadi saya jawab singkat, bayar gitu, cariin cara untuk dibayar. Kalau nggak dibayar, catatannya akan selalu bahasanya yang merah itu dan berisiko kemana-mana. Sesimpel itu ya, untuk membersihkan nama masyarakat di slik OJK karena memang dia sudah melakukan ketidakdisiplinan dalam membayar utangnya gitu ya, bayar aja gitu. Prosesnya kemudian namanya biar clear lagi itu serta-merta ya Pak, kalau sudah lunas langsung terupdate di sistem? Itu nggak langsung serta-merta kan gitu ya kan. Jadi ada prosesnya. Ada prosesnya juga. Nah kadang ini banyak pengaduan ke kami juga begitu. Dia merasa sudah bayar kok masih merah kan gitu ya. Dia merasa beda. Ini kadang-kadang juga saya ingatkan kepada pelaku usaha jasa keuangan, karena yang bisa mengoreksi itu juga pihak yang dalam tanda petik yang membuat seseorang menjadi merah itu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk misalnya saya udah bayar ke salah satu bank utang-utang saya, kemudian datang ke OJK minta agar saya udah bayar nih bukti pembayarannya. Nah, datanglah dulu ke pelaku usaha jasa keuangan, kemudian minta dong agar saya udah bayar loh, gitu, tolong diberesin kan gitu. Itu sesederhana itu sebenarnya. Baik. Tadi kita membahas mengenai satu hal yang viral belakangan, yang tadi Pak, yang ada orang nggak keterima kerja gara-gara slik OJK-nya ataupun OJK checkingnya jelek gitu ya, call 5 gitu. Nah, menurut Bapak sendiri, data ini tuh sah-sah aja untuk digunakan oleh penyedia kerja atau seperti apa? Menurut saya sah-sah aja. Tadi kan saya sampaikan gitu ya. Kalau misalnya ini adalah saya misalnya bank lah, saya sebut salah satu bank aja lah, bank BUMN maupun bank swasta. Saya mau nerima kerja gitu atas calon pegawai saya. Saya mintakan itu karena dia ada di catatan di kami. Saya mintakan ke OJK kelihatan. Tapi kalau misalnya dia bukan lembaga jasa keuangan atau perusahaan pajak kelompok pelapor,
saya minta deklarasi dari calon pegawai saya aja. Coba saya minta data slik Anda, karena dia bisa akses sendiri loh. Jadi untuk seseorang yang punya rekening di bank lah misalnya kan gampangannya, itu kalau mau melihat slik dia itu bisa. Dan kalau diminta sama calon employer ya, calon majikan, ya kasih dong. Kalau misalnya tertarik dengan pekerjaan itu dan kayaknya challenging dan gajinya dan persyarat itu harus penuhi kan gitu. Dan buat saya sebagai pemberi kerja itu sah-sah saja untuk melakukan itu, bukan sesuatu yang berlebihan, karena saya hanya ingin memastikan bahwa pegawai saya ini pegawai-pegawai yang tidak bermasalah. Bayangkan kalau misalnya ada 10 pegawai saya, dari 20 pegawai saya 10 pegawai saya itu utangnya banyak. Ada yang kena pay letter, kena pinjol, ada utang kredit card, kan nggak bisa fokus dia. Salah-salah malah ngambil aset perusahaan kan gitu. Betul. Jadi sah-sah aja dalam hal itu. Oke, bicara mengenai pay letter sendiri, tadi juga kita sudah sampaikan banyak sekali pengguna pay letter yang memang tidak bijak lah gitu ya, memenuhi kewajibannya gitu. Apakah ke depan sebetulnya diperlukan adanya regulasi khusus untuk pay letter, Pak Sarjito? Sebenarnya gini, sama dengan ketika pinjol, kita sebenarnya memberikan peer-to-peer lending adalah instrumen untuk masyarakat bisa inklusi dengan tentu saja bunga yang lebih tinggi, karena dia adalah kelompok orang-orang yang tidak bankable. Kalau digunakan untuk kegiatan produktif, saya kira oke. Sama dengan ke pay letter. Saya membayangkan orang anak muda memakai pay letter tapi untuk beli komputer. Komputernya itu untuk alat produksi. Saya kira oke. Tapi kalau dia pakai pay letter yang kebanyakan di e-commerce, kemudian tujuannya untuk konsumtif, beli sepatu yang keren, beli hal-hal yang koleksi jam tangan gitu, koleksi jam tangan itu kan ya itu menurut saya nggak bijak. Itu menjadi bijak apabila dia sudah menghitung bunganya juga bisa dia bayar, dan dia punya kemampuan untuk membayar. Yang kemampuan yang terbaik bukan kemampuan dari orang tuanya kan gitu, harus dia sendiri yang memang instrumen ini udah paling oke saya gunakan. Jadi instrumen-instrumen itu bisa dilihat jangan sampai di sisi negatifnya aja kan gitu. Tapi itu adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menggunakan instrumen itu, tapi kembali lagi seperti yang Anda bilang harus dengan bijak. Baik, ya sama seperti kita melihat pisau lah ya. Pisau ini bisa menjadi satu alat yang berguna sekali gitu, tapi bisa menjadi satu alat yang tidak berguna, bahkan memberikan petaka gitu. Oke. Mungkin dari point of view OJK Pak Sarjito, mungkin Anda bisa sampaikan sebetulnya tips menggunakan pay letter yang ideal itu seperti apa, dan hal-hal apa yang misalnya nih ya, kalau kita dihadapkan dengan oke ini kayaknya promonya oke nih kalau pay letter gitu, ada cicilan 0% dan lain sebagainya gitu. Nah, sejauh mana itu kemudian juga bisa dimanfaatkan gitu supaya kita termasuk smart buyer lah, ataupun mungkin pembeli yang cerdas. Saya kira halnya sama terhadap produk pelaku usaha jasa keuangan, dari mulai yang konvensional misalnya produk perbankan sampai yang sedikit lebih complicated kayak pay letter yang lebih mudah dan sebagainya. Itu perhatikan term and condition-nya. Artinya sebelum melakukan kontrak, baik kontrak fisik maupun kontrak digital, itu baca dulu hak dan kewajibannya. Itu kira-kira saya bisa bayar apa enggak, dan kira-kira produk yang saya beli bermanfaat apa enggak buat saya gitu. Jika kita dari awal sudah sadar hal seperti itu, insya Allah kita akan selamat gitu. Jadi tipnya ya sesederhana itu. Jadi harus baca hak dan kewajibannya, kewajiban pelaku usaha jasa keuangan. Terus kalau nggak ngerti tanyakan kepada mereka, ini benar nggak bunganya sekian kan gitu. Jangan sampai sama lah kalau kadang-kadang di jalan raya kan kita lihat ada plang gitu kan, developer DP 0, 2 tahun pertama cicilan dibayar sama developer kan gitu. Itu kan pasti bohong banget kan gitu ya kan. Tapi kan itu faktanya ada kan itu. Yang iklan yang seperti itu kemudian di bawahnya syarat dan ketentuan berlaku, itu kalau di OJK itu dilarang. Tidak boleh gitu loh. Jadi harus sama benar antara yang diiklankan dengan kenyataannya. Dan itu bisa dikonfirmasi kepada penyedia jasa keuangan. Kalau tidak, jangan lakukan. Pinjam dipinjol juga kayak gitu. Jangan asal klik dapat duit
tapi resikonya nggak dipikirin kan gitu. Jadi gitu. Ya, ke depan ini mungkin memang perlu diadakannya sosialisasi yang lebih intens lah ya, Pak, itu kemudian ke masyarakat ataupun mungkin penyedia jasa pinjaman lah. Ke depan apa yang akan dilakukan secara lebih intens mungkin, Pak, dari OJK? Oke, kita akan benar-benar perhatikan iklan-iklan mereka di media sosial. Karena kadang kalau kita juga searching mereka lewat pakai AI juga ya, tapi kadang-kadang iklan yang begitu banyak terserak di YouTube segala macam, kita harus perhatikan betul apakah iklan-iklan mereka itu masuk kategori menyesatkan apa enggak kan gitu. Itu pertama kita harus, artinya conduct atau behavior dari pelaku usaha jasa keuangan kita harus pantau terus. Karena kita tidak akan biarkan mereka mengiklankan atau menjual produk yang tidak sesuai dengan konsumennya kan gitu. Nah, untuk konsumennya ini hal yang paling penting sebenarnya. Ditawarin apa aja kalau nggak mau beli kan nggak apa-apa. Makanya harus dengan bijak itu. Apakah saya menggunakan produk ini kira-kira saya favorable nggak buat saya? Bunganya manageable apa enggak? Ya, kalau kemahalan ya coba lihat yang lain kan gitu. Itu kan kita melakukan shopping kan gitu. Dan nggak boleh buru-buru kan gitu ya. Dan kalau bisa gunakan untuk yang alat-alat produksi. Sehingga dengan demikian pinjaman yang dilakukan itu benar-benar bermanfaat buat dirinya dan juga buat pelaku usaha jasa keuangan juga menjadi tidak ada kredit macet dan sebagainya kira-kira itu. Oke, karena kita sebagai decision maker paling ujung lah ya, konsumen gitu ataupun mungkin masyarakat harus melengkapi pertimbangan keputusan kita dengan berbagai macam hal yang kita ketahui secara baik dan juga benar. Oke, kalau dilihat dari pertumbuhan ekosistem di pay later dan juga pinjaman online lah ya, belakangan bagaimana sebetulnya OJK melihat ini juga adalah sebagai sebuah ekosistem yang juga mendatangkan sekali manfaat dari segi inklusivitas terhadap pelayanan keuangan juga meningkat di masyarakat dan mereka juga kemudian membantu sekali gitu. Nah, bagaimana OJK melihat ini ke depan, Pak Sarjito? Pertumbuhannya akan seperti apa? Saya kira pertumbuhan ke depan untuk yang di era digital ini, pertumbuhan yang serba mudah ini akan selalu akan tumbuh. Tapi yang paling penting yang saya harus sampaikan, pinjamlah di pinjaman-pinjaman yang berizin dari OJK, termasuk apapun lah namanya. Pinjol yang berizin, kemudian yang sekarang jumlahnya 101 ya, bisa juga nanti berkurang atau mungkin bertambah. Kemudian berizin dan diawasi. Kalau berizin pasti diawasi, ya kan? Jadi kalau berizin dari OJK pasti diawasi kan gitu. Jadi yang kedua, pastikan bahwa event berizin dari OJK, kita juga nggak selalu percaya sama mereka kan gitu ya kan? Itu perhatikan benar term and condition-nya. Apakah iklan-iklan mereka, kalau perlu sampaikan ke kita, Pak, itu iklannya begitu, kenyataannya kok begini gitu loh. Nggak sesuai, nanti kita akan periksa gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi ini yang ke depan kita akan lakukan dan kita struktur biayanya juga kita akan cek. Apakah struktur biaya yang disampaikan itu benar-benar apa enggak gitu ya. Jangan sampai kembali lagi misleading kan gitu ya. Ini tetapi prediksi saya penggunaan yang serba digital itu akan tumbuh terus-menerus, tetapi wisdom dari yang peminjam ini. Untuk inklusi keuangan coba lihat, kalau orang pinjam di rentenir Lintah Darat zaman dulu itu kan gede juga kan gitu. Indonesia itu selalu dikepung dengan yang hal seperti itu. Tapi jangan sampai yang digital ini juga menjadi rentenir udara kan gitu ya kan, dan ini berbahaya sekali dan kita nggak ingin terjadi. Tetapi bahwa yang mudah ini akan selalu berkembang. Jadi tidak boleh juga di stop karena manfaatnya juga banyak. Jangan lihat dari sisi mudaratnya. Sepanjang si peminjam benar-benar memahami teman kondisinya dengan baik dan dia komit untuk melakukan pembayaran. Aware terhadap kondisi keuangannya, kemampuan menyicil utangnya gitu ya, dan juga teliti sekali lagi ya untuk si kontrak-kontrak dalam hal pay later dan juga pinjaman online. Baik, Pak Sarjito, terima kasih sudah bergabung di Fincast, menjelaskan banyak sekali mengenai Slik OJK ataupun OJK Checking gitu ya, dan juga ini yang jelas akan membuat kita lebih aware mengenai apa yang harus kita lakukan ke depan mengenai layanan-layanan tadi, dan juga ya mungkin kalau memang dilihat dari manfaatnya memang banyak sekali, tapi sekali lagi kita harus melakukan berbagai macam screening lah supaya tidak terjebak dalam tanda kutip. Sukses selalu, sehat selalu Pak Sarjito. Sama-sama Mas. Dan untuk Anda Sobat Investor,
jangan lupa untuk terus menyaksikan Fincast di episode berikutnya karena akan menarik ya. Saya Wiky Adrian undur diri, terima kasih, sampai jumpa.